Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Jumat 10 Oktober 2025 bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru anugerah Tuhan. Dan sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan sapaan Tuhan, firman Tuhan. Berkatilah kami semua sehingga hidup kami menjadi lebih baik, dituntun oleh sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sering dikatakan bahwa komunikasi sangat penting dalam kehidupan bersama, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Tiap anggota keluarga perlu berbicara, menyampaikan harapan, keinginan, pergumulan, dan kesulitan yang dihadapi, termasuk juga mengutarakan hal-hal yang tidak disukainya. Diharapkan dengan menyampaikan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh seorang anggota keluarga yang lain dapat menanggapinya dengan positif dan membantu mencarikan jalan keluarnya. Itulah harapannya. Namun apakah hal demikian selalu pasti terjadi? Ternyata tidak. Ada kalanya komunikasi terhambat dan orang malas berbicara karena merasa tidak ada gunanya lagi berbicara. Sebenarnya, diam juga salah satu bentuk komunikasi, bahkan bisa dikatakan komunikasi yang paling dalam atau tinggi. Diam tidak selalu berarti buruk. Ada banyak alasan dan sebab mengapa diam lebih baik daripada berbicara. Orang bisa diam karena sakit dan butuh istirahat. Orang juga bisa diam karena ia melihat waktu atau timingnya kurang tepat jika ia berbicara. Ia sabar menanti untuk berkata-kata jika waktunya dipandang lebih tepat. Diam juga bisa berarti karena tidak peduli. Diam juga bisa berarti mati. Diam juga bisa berarti bahwa kata-kata sudah tidak bermakna lagi dan tidak diperlukan lagi karena perkataan tidak didengar dan diperhatikan. Itulah yang pernah terjadi dalam kehidupan umat Tuhan dalam perjanjian lama di zaman Eli menjadi imam. Dalam 1 Samuel 3 ayat 1 kita bisa membaca, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Mengapa sampai hal itu terjadi? Yakni Tuhan tidak lagi berbicara, menyampaikan kehendaknya kepada umatnya. Ternyata ada sebabnya. Pada waktu itu Israel sedang berada dalam kegelapan, karena firman Tuhan tidak diindahkan. Umat melakukan banyak perbuatan jahat, termasuk anak-anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, yang melakukan tindak asusila dan mengambil daging yang terbaik yang seharusnya untuk persembahan korban. Eli, sang imam, ayah Hofni dan Pinehas, sudah tidak lagi mampu menasihati anak-anaknya. Kata-katanya tidak lagi didengarkan oleh mereka. Allah diam, tidak memberikan firman-Nya kepada umat. Penglihatan yang sering juga menjadi cara Allah menyampaikan sesuatu tidak ada lagi. Semua itu diakibatkan oleh karena firman Tuhan dan peringatan-peringatan Tuhan sudah tidak didengarkan oleh mereka. Oleh karena itu Allah mengambil jalan lain, yakni membiarkan umat yang sudah tidak dapat dinasihati lagi. Diam, tidak berbicara antar anggota keluarga juga bisa terjadi. Suami atau istri tidak saling berbicara. Orang tua dan anak tidak lagi berkomunikasi. Kakak adik saling tidak menyapa. Itu semua bisa saja terjadi dalam rumah tangga.
Dan sama seperti situasi yang terjadi pada zaman Imam Eli, salah satu sebabnya mungkin karena kata-kata sudah tidak bermakna lagi. Dan bila nasihat atau peringatan atau bimbingan sudah tidak mempan, maka diam bisa menjadi pilihan. Suami atau istri tidak lagi berbicara untuk menghindari pertengkaran. Orang tua tidak lagi mau menasihati anaknya supaya hatinya tidak jengkel karena sang anak tidak mau mendengarkan nasihatnya dan malah marah-marah. Diam kadang-kala menjadi pilihan yang tepat ketika suasana tidak kondusif untuk berbicara, atau ketika kata-kata tidak lagi berguna, maka diam bisa menjadi pilihan yang bijaksana. Jika demikian, diperlukan kepekaan dari tiap anggota keluarga untuk menanggapi setiap perkataan sehingga suasana keluarga yang menyenangkan bisa terjaga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar supaya telinga kami peka mendengar kata-kata yang disampaikan kepada kami yang bermaksud baik, berupa pendapat, saran, teguran, bimbingan, nasihat, dan semua hal yang berguna. Bimbinglah hidup kami hari ini, berikan kami kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.